Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Jadi hari ini kita sedang berada di SMA Negeri 1 Merbau tercinta. Hari ini aku sedang bersama dengan salah satu kakak-kakak dari program Double Track. Siapa sih kakak ini? Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo kak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat pagi juga. Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat. Oke, biar kita lebih akrab nih kak, boleh dong kenalan dulu. Boleh banget pastinya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Majesa Putri Sudarmaji. Saya biasanya dipanggil Jesa. Halo Pak Saya Jesa. sekarang BG di kelas 12-2. Langsung aja nih kak ya, kita tanya-tanya sedikit aja. Kalau boleh tahu nih kak, kakak di Double Track itu milih di keterampilan apa sih kak? Nah, saya di Double Track ini tuh memilih keterampilan tata boga yang spesifiknya itu makanan minuman ringan. Alasan kakak buat milih keterampilan ini tuh apa? Mungkin dari rekomendasi teman atau emang udah hobi nih kak? Nah, kalau dari dulu itu saya itu hobinya kan emang kayak suka masak, mencoba resep-resep baru gitu. Jadi mumpung pas kelas 10 itu tahu ada program Double Track di SMA 1 Bogor ini, saya mencoba ikutan karena teman-teman juga pada ikut program ini. Oh berarti dari hobi terus kakak kembali lagi mumpung ada wadah yang buat berekspresi tadi ya kak? Eh, Lalu nih kak, kapan kakak bergabung di Double Track? Nah, saya itu bergabung sejak kelas 10 pada semester 2. Itu pada tahun 2023 kemarin. Iya, sekitar 2 tahun. Begitu. Kalau boleh tahu ya kak, kan kita belum tahu juga di sistem belajarnya di Double Track itu kakak individu atau dibentuk kelompok. Nah, untuk sistemnya itu berkelompok. Jadi dalam satu rombel makanan dan minumannya itu ada 30 siswa. Nah, itu nanti kita pecah jadi 5 kus. Yang satu kusnya itu beranggotakan 6 orang. Bentar kak, ngomong-ngomong soal kus itu apa sih kak? Kus itu biasa disebut dengan kelompok usaha siswa. Jadi seperti kelompok-kelompok kecil gitu. Berarti kelompoknya itu khusus di dalam Double Track itu ya kak? Iya, biasanya disebutnya kus. Ada nama khususnya nggak kak? Kayak kan biasanya kelompok tuh dikasih nama yang lucu, yang unik gitu kan kak? Nah, itu pada waktu dulu itu pas udah dipecah sebagai kus ya. Nah, itu setiap kus itu menentukan namanya sendiri-sendiri. Jadi saling berdiskusi mau namanya apa. Nah, itu dibikin semenarik dan seunik gitu. Nah, kalau dulu itu kus saya itu namanya Foodnet. Apa tuh kak? Kenapa kak namanya Foodnet? Kayaknya itu namanya jarang banget ya kita dengar. Nah, Foodnet sendiri itu, food kan artinya makanan ya. Dan net itu dekat atau kayak tertarik. Jadi kus kami itu memilih nama itu agar kayak menarik orang untuk membeli produk kita gitu. Jadi itu sama seperti kayak seseorang yang tertarik pada makanan gitu. Kalau strukturnya di dalam kus itu gimana kak terbentuknya? Ya itu dalam kus itu pasti ada ketuanya, majelis ketua, terus sekretaris, bendahara, sama bagian kayak desain pemasaran gitu. Ya untuk pas kemarin saya mengikuti Double Track ini, itu saya sebagai ketua kusnya. Wah keren banget sih Kak Jesa. Dan teman-teman saya itu ada juga Jessica itu sebagai pemasaran, dia mempromosikan di sosial media gitu. Terus kalau ini itu bagian bendahara, nah dia tuh mencatat setiap ada pengeluaran, terus pemasukannya berapa, modalnya, labanya gitu. Jadi semuanya sama-sama ikut bekerja ya kak? Iya. Juga di dalam kus itu. Iya, jadi mempunyai tugas masing-masing. Gimana sih cara kakak menjalankan wirausaha bersama teman-teman satu kus ini? Ya itu dari awal saya membuat satu kus itu ya, itu nanti kayak siapa yang punya ide, mungkin ada yang mau bikin dimsum, ada mungkin yang mau bikin sop buah atau apa. Nah itu kita diskusi dulu. Nah, di situ kita kayak merencanakan jadinya itu membuat apa.
Di situ kita mengolah kan mungkin membuat dimsum. Nah, saat mengolah dan sudah jadi kan produknya, nah kita itu testing dulu kayak ini layak dijual apa enggak gitu. Misal kayak belum pas rasanya, nanti kita olah lagi resepnya. Tetap ada koreksi-koreksi juga. Lalu nih Kak, kan di KUS itu ada produk unggulan. Produk unggulan punya Kakak itu apa sih? Kemarin itu kita punya produk unggulan itu wonton kuah chili oil. Bisa dong Kak dijelasin ke teman-teman gimana cara buatnya, terus bahan-bahannya apa? Ya untuk wonton kuah chili oil kita itu kan beda dari yang lain kan. Biasanya kan itu kayak yang lain itu kayak wonton oseng gitu Pak biasa. Kita itu punya kuah terus ada chili oilnya juga. Nah itu untuk resep membuat wontonnya sendiri itu bahan-bahannya ada kulit pangsit, itu ada ayam, terus ada tepung terigu, lada, garam, telur, kecap asin, minyak wijen. Nah itu terus habis itu kalau untuk kuahnya itu kita bikin kayak kuah bakso gitu mirip. Nanti ada kayak taburan daun bawangnya gitu, terus kayak garamnya ada ladinya juga. Jadi rasanya gurih gitu. Untuk chili oilnya sendiri itu bahan-bahannya itu ada apa namanya cabai besar, cabai merah itu nanti digabung dulu gitu. Terus ada ebinya juga, terus bawang putih, bawang merah, lada, garam gitu. Nah untuk cara membuatnya wontonnya itu yang pertama itu kita akan bersihin dulu kan ya ayamnya. Habis itu kita blender dulu, habis blender kita masukin ke wadah. Itu nanti kita campurkan bahan-bahan lagi seperti kayak tepung terigu, terus bawang putih, lada, terus telur, sama garam, sama apa itu bumbu-bumbu yang lain tadi, misal kayak minyak wijen, kecap asin tadi. Terus disitu kita aduk hingga rata kan. Terus nanti kita tinggal lipat di kulit pangsitnya itu. Nah lipatnya itu sesuai selera sih. Kalau udah nanti kita kukus sebentar sampai dagingnya itu matang. Kira-kira berapa menit ya? Kayak ada waktu spesifiknya enggak? Kalau itu mungkin sekitar 10 menitan udah. Ya, tujuannya dikukus dulu, tidak langsung direbus itu nanti takutnya kalau direbus kan kalau itu tidak lama kan takutnya dagingnya masih mentah, tapi kulit pangsitnya itu udah kayak lembek gitu, jadi ini dikukus dulu. Di situ nanti Baru kita masih ya. itu chili oilnya sendiri itu cara buatnya setelah tadi udah ada cabai keringnya lagi itu di blender dulu. Di situ nanti di wajan itu siapin minyak panas. Nah tadi kan ada bawang putihnya juga, nah bawang putihnya itu di blender juga. Di situ kalau minyaknya udah panas, nah bawang putihnya itu kita oseng-oseng gitu sampai harum sampai kecoklatan kan, baru dimasukkan cabai keringnya, terus sama ebi sama bumbu yang lain. Itu teman-teman gimana? Udah dijelasin secara lengkap bukan sama Kak Jessa tadi tentang gimana cara membuat wonton ya Kak. Terus Kak, apa yang membedakan wonton punya Kak Jessa dengan punya teman-teman yang lain? Kan sekarang kan wonton lagi ngetren ya Kak? Iya. Wonton kan sekarang lagi ngetren banget di kalangan anak muda sekarang itu. Nah itu yang membedakannya itu kayak punya wonton kami itu konsentrasi tepungnya itu dikit banget, jadi masih kerasa banget dagingnya. Dan itu tergolong harganya sangat ramah di kantong ya, cuma 10.000 itu udah kemasannya juga bagus. Wah, lama banget ya buat kantong pelajar kayak kita nih Kak. Apalagi buat teman-teman yang mau diet terus mengurangi tepung, bisa tetap ya Kak konsumsi, soalnya kan dagingnya lebih banyak dari tepungnya. Ya, terus membedakan nilainya itu kayak yang biasanya kan orang jualan itu dioseng gitu kan ya. Nah itu punya saya itu ada kuahnya, terus ada chili oilnya juga. Jadi mungkin ada yang tertarik yang pedes banget, nanti chili oilnya yang banyak. Soalnya kalau pas jual itu chili oilnya itu dipisah, jadi bisa sesuai kakaknya mau Bisa tetap request ya mereka. Ya. Terus nih Kak,
Kalau tadi kan udah cara membuatnya nih, sekarang gimana sih cara Kak Jessa itu memasarkan biar teman-teman terus masyarakat itu banyak yang tertarik sama produknya Kak Jessa? Nah, kalau itu yang utama itu dari tampilannya itu. Nah, kami itu membuat tampilan roti gondrong itu semenarik mungkin. Nah, kita membuat itu di wadah rice bowl itu, terus ada segarnya juga. Terus nanti kuahnya juga itu dipisah, terus sironya juga dipisah. Jadi tidak usah takut kalau mungkin lembek lontongnya. Terus kami juga itu mempromosiin lewat media sosial juga seperti WhatsApp sama Instagram gitu. Terus kami juga sebelum jualan itu memberikan testing dulu sama teman-teman kayak Ada testingnya juga. kayak ini rasanya udah pas apa belum, udah enak apa belum. Jadi kalau udah enak baru kita jual. Berarti nggak asal jual gitu aja ya? Ya. Lalu Kak, ke pertanyaan selanjutnya nih, kan kakak itu udah menjadi alumni Dobotrek. Apa sih yang kakak udah peroleh dari program Dobotrek? Itu yang saya peroleh itu sangat banyak sekali, mulai dari apa itu keterampilan, ilmu keterampilan berwirausaha itu dari cara membuat produk, terus mengemas, terus membuat usaha dari kecil gitu, terus kayak bekerja sama kan itu kan satu kurs kayak sendiri gitu kan, jadi kayak bekerja sama gitu sama teman-temannya. Terus apa itu senang juga kan bikin itu kan apa ya, kayak nanti kita jualan, nah jadi kita dapat untung ya, itu uangnya kan bisa buat jajan gitu. Ya benar banget sih Kak, berarti bukan hanya kita belajar memasak, tapi di situ kita juga dapat keuntungan-keuntungan itu ya Kak. Kak, aku dengar nih Kak Jessa di Dobotrek itu punya peran sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, tutor sebaya itu bisa disebut kayak seorang siswa itu yang ditunjuk sebagai untuk pendamping trainer atau pendamping pembimbingnya gitu. Berarti udah kayak asisten nih Kak. Ya kayak mungkin kalau di dunia perkuliahan itu kayak asisten dosen gitu. Keren banget sih kalau itu, aku jadi mau deh. Oke, lalu kalau aku boleh tahu nih Kak, tujuan dibentuk tutor sebaya itu seperti apa? Tujuannya itu ketika kita kan jadi pendamping trainer kan ya, nah itu kita tuh membantu trainernya mungkin pas atau waktu pelatihan gitu. Nah terus kan waktu pelatihan mungkin ada yang mengalami kesulitan gitu. Nah jadi kita nanti bantu kayak mungkin kurang apa itu caranya mungkin kelembean atau gimana caranya. Nah, terus kita membantunya gitu kayak kita selalu dampingin waktu ada program itu gitu sama trainernya. Kalau kan gini Kak, kakak itu kan sekarang udah kelas 12 nih, ya, pasti tugasnya banyak banget ya, numpuk gitu. Gimana sih cara Kak Jessa itu membagi waktu antara sekolah dan juga latihan Dobotrek? Nah itu saya manajemen waktu. Kalau misal apa itu waktunya pelajaran sekolah ya saya fokusnya ke pelajaran sekolah. Nah mungkin kalau pas waktu pelatihan saya juga fokusnya ke pelatihan. Jadi jika kayak ada apa itu teman-teman yang butuh bantuan itu saya nanti akan datang gitu dampingin. Jadi apa itu kalau kita kelolanya dengan baik itu nanti akan seimbang. Jadi tetap pintar-pintar kita aja buat ngatur waktu ya. Nah gitu teman-teman, itu tadi ada juga tips dari Kak Jessa untuk kalian yang mau join ke Dobotrek tapi bingung gimana nanti kita atur waktunya nih antara belajar buat sekolah, terus latihan Dobotreknya gimana. Kalian tetap bisa kok, asalkan pintar-pintar buat ngatur waktunya aja. Gitu kan Kak Jessa? Oke. Nah, lalu nih Kak, kakak ada pengalaman menarik nggak waktu pelatihan Dobotrek? Nah itu pengalamannya sangat banyak sekali ya, mulai dari berwirausaha, misalnya kayak bikin produk sama teman-teman, terus nanti dijual kan dapat laba juga nanti kayak sama banget kan. Terus habis itu kayak apa mengikuti event juga dari sekolah yang luar sekolah gitu. Jadi kita ada pengalaman banyak sekali ya, mulai
mungkin kan ada kepercayaan diri juga. Ya. Karena kita kan nggak cuma butuh buat latihan masaknya aja, tapi juga kita tuh percaya dirinya, terus kayak kewirausahaannya juga gitu ya Kak. Nah Kak, kan pastinya nih kita kan nggak cuma berjalan mulus gitu aja selama pelatihan. Ada kan Kak kendala-kendala yang pernah Kakak alami atau sering ditemui gitu? Nah, kendalanya itu waktu dulu saya debut track itu waktu sama teman-teman saya itu ya, itu seringnya itu ada teman saya yang kayak mungkin lambat terus molor gitu susah diatur. Jadi kendala apa ya, kendalanya di situ aja sih, sama apa itu, sama jadwalnya kan ada baru sampai tuh kantor sama pelajaran sekolah, nah itu utama dulu kayak gitu. Tapi sejauh ini kendalanya masih bisa diatasi gitu ya Kak? Bisa. Kakak pernah nggak ikut event-event gitu, apa tuh Kak yang menarik? Banyak, saya waktu itu pernah ikut event itu di kelas meeting di sekolah itu. Oh iya, waktu itu aku pernah datang ke sana. Keren banget Kak, masakannya banyak ya. Dia banyak banget, itu jual kayak bensin oil, terus cireng sendiri juga, sama esnya juga, es apa itu kemarin cappuccino cincau. Terus ada event lain juga kayak wisuda kelas 12, itu saya ngikutin 2 ya kan, yang pas kelas 10 itu wisuda kelas 12 nya itu saya kan tetap bikin produk unggulan itu untuk pelajaran. Nah alhamdulillahnya itu terjual sekitar 50 produk. Wah, lumayan banyak ya Kak. Dan satuannya kan produk itu kan 10.000, jadi bisa sekitar 500-an dan belum yang makanannya lanjut ya. Itu baru bontonnya tadi ya padahal Kak. Oh, kalau event lain ada nggak Kak? Ada Di luar sekolah gitu? ada apa itu HUT RI apa itu yang di Kabupaten Nganjuk itu, yang tepatnya kemarin itu di Pasar Wali. Dan alhamdulillahnya itu SMA kita itu ditunjuk oleh dinas pendidikan tuh buat tampil di sana. Oh, berarti nggak semua sekolah dapat kesempatan gitu Ya, ya? di Nganjuk itu cuma 2 sekolah aja, Semada sama SMA Muda. Kalau menurut Kakak sendiri nih Kak, peran double track di lingkungan sehari-hari itu apa sih Kak? Itu sangat apa itu bermanfaat banget sih. Misal kita kan dulunya nggak bisa memasak ya, jadi bisa memasak, terus kayak membedakan mungkin laos sama jahe itu kan jadi bisa gitu. Terus ngajarin mungkin ada temennya atau keluarganya yang apa itu nggak bisa masak atau gimana kan bisa diajarin juga. Terus buka usaha sendiri di rumah mungkin kan juga bisa, atau lewat kayak online gitu. Berarti masaknya itu bukan cuma makanan yang lagi ngetren ya Kak, tapi juga tetap yang ada bumbu Indonesianya gitu Kak. Yeah. Oh, gitu. Tapi lebih apa itu lebih spesifiknya itu yang lagi ngetren kan apa ya, kita Gen Z ini kan kayak suka makanan yang lagi viral Iya, kan, bener-bener. pasti Kita kan kayak ngikutin gitu kan. pasti kan kayak apa di cari tahu daerah sini yang mungkin sekarang kan ngetrennya dimsum mentai kan. Iya. Kesan Kakak selama mengikuti latihan double track itu apa? Nah, saya itu sangat apa itu saya sangat senang, sangat suka kan, karena apa itu saya jadi apa jadi punya pengalaman baru, terus dari situ ilmu baru, terus saya juga senang sekali tahun lalu juga bisa mengikuti lomba. Wah, lomba apa tuh Kak? Lomba MIA 2024 kemarin. Gimana kesannya waktu ikut lomba itu? Kesannya saya sangat senang banget kan, itu baru pertama kali kan saya lomba itu. Nah, lomba apa itu MEA, Millennial Entrepreneur Award 2024 kemarin. Gimana Kak? Berhasil atau enggak nih jadinya? Alhamdulillah saya sangat bangga sekali bisa pas waktu lomba itu saya nggak menyangka ya bisa dapat juara 3 siswa terbaik double track makanan dan minuman ringan. Apa tuh Kak? Juara 3 double track makanan dan minuman ringan tingkat provinsi Jawa Timur.
Wah, keren banget sih, ternyata double track itu berprestasi sekali ya teman-teman, apalagi itu ajangnya tingkat provinsi ya Kak. Jadi kalau mau mendapatkan juara itu sangat tidak mudah gitu. Karena tingkatannya udah provinsi ya. Nah, terus piagamnya bisa bermanfaat nih Kak kayaknya ya? Bisa banget. Jadi nanti apa itu waktu saya nanti udah lulus ini, saya mau daftar kuliah melalui jalur prestasi. Jadi itu dapat buat tambahan gitu. Apalagi itu kan tingkat provinsi kan. Tapi dari kakak-kakak kita sebelumnya tuh Kak, ada nggak sih yang udah pernah ngerasain mendapatkan juara di ajang bergensi itu? Nah, kalau itu tahun sebelumnya itu SMA Berbuk ini dari 2021 itu selalu menang lomba dalam apa itu double track itu. Jadi itu kayak kalau tahun kemarin itu dari 2021 itu juara 1 siswa terbaik ada, terus kayak apa itu namanya kurs terbaik juga ada. Jadi itu temennya itu dilihat dari ajang bergensi kayak dia apa itu fasilitatornya, terus kursnya, siswa terbaik, terus sama trainer, terus jadi SMA-nya bagus itu, jadi banyak banget, jadi semua itu diberi penghargaan. Itu sangat menghargai banget ya Kak, di situ kita sangat dihargai perannya, mulai dari apa tadi Kak? Mulai dari fasilitator, terus SMA bagus itu, terus siswa terbaik juga. Tapi Kak, kan dari kakak-kakak sebelumnya tuh udah dapet juara, bisa menyabet juara 1 gitu ya, itu jadi kendala nggak sih Kak buat kakak, atau justru jadi motivasi? Nah itu ada kendala, ada motivasi juga. Nah, kalau kendalanya itu pas tahun kemarin itu kan saya sempat mikir, ini nanti juara apa enggak ya? Soalnya sebelumnya kan kakaknya mesti juara terus, apalagi juara 1. Nah, terus alhamdulillahnya saya dapet juara 3, tapi alhamdulillah banget kan, soalnya kan udah tingkat provinsi kan, nggak mudah banget didapetin gitu. Terus kalau motivasinya jelas jadi motivasi banget kan, kita jadi usaha banget kan buat bisa ngimbangin mereka gitu kan ya, yang tadinya dari 1 masa sih sekarang malah turun gitu kan Kak, pasti pikir gitu. Lalu Kak, apa harapan kakak setelah mengikuti kegiatan double track ini Kak nantinya ke depan? Nah, harapan saya itu saya bisa mengajari kayak teman-teman yang mungkin belum bisa itu, terus kayak buka usaha sendiri. Terus harapan saya juga kayak SMA ini tuh kedepannya itu tetap dipercayai edukasi program ini sama ITS, Karena sangat berpengaruh banget ya Kak buat kita. soalnya kan apa itu sejak ada program double track ini kan SMA kita itu kan tadi sering mendapat juara juga. Nah, terus siswanya mungkin yang ada apa itu setelah lulus itu ada yang tidak melanjutkan kuliah juga kan, nanti bisa punya skill juga kan. Berarti kita udah dilatih meskipun kita di SMA, tapi kita bisa punya skill kayak anak SMK gitu ya. Nah, lalu yang terakhir banget nih Kak, apa harapan ke ITS dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kak? Nah, harapannya itu ke ITS sama Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk itu mempercayai SMA Berbuk kita itu buat menjalani terus program ini gitu. Jadi kedepannya tetap ada programnya, dan apa itu mungkin ngambil kayak pelatihan gitu. Jadi pokoknya kedepannya itu SMA kita itu nanti terus dikasih kepercayaan sama ITS untuk lewat program double track terus. Ya Kak, aku doain juga semoga kedepannya kakak bisa menyalurkan ilmu-ilmu yang udah didapat dari double track tadi ke lingkungan sekitar. Mungkin suatu saat punya restoran sendiri nih Kak, siapa tahu. Wah, keren ya teman-teman cerita dari Kak Jasa barusan. Ternyata di balik enaknya makanan dan minuman ringan, ada kerja tim, semangat, dan juga ketekunan. Terima kasih ya Kak udah sharing pengalaman dan keseruannya bareng kita hari ini. Kita pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan jangan lupa rasa. Oh iya Kak, gak lupa dong pastinya sama year-yearnya double track. Oke, SMA double track.
Maju bersama, hebat semua, gemilang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.